Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu bapak semua, kita bisa bertemu kembali di pertemuan ketiga kita, pengantar bisnis ya. Untuk hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai ruang lingkup bisnis, di mana sebelumnya di pertemuan pertama dan pertemuan kedua kita sudah membahas mengenai pengertian bisnis ya Ibu Bapak semua. Ya, semoga Ibu Bapak semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melakukan pembelajaran hari ini dengan lancar. Baik, mungkin sebelum kita mulai untuk pembahasan kita hari ini, alangkah baiknya bila kita memulainya dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjut ya Ibu Bapak semua. Nah, di sini ruang lingkup bisnis. Nah, menurut Philip Kotler pada tahun 2001, produk yang dipasarkan dalam suatu kegiatan bisnis ini dapat dikelompokkan menjadi 10 entitas produk ya. Jadi kemarin itu kan kita sudah belajar ya mengenai pengertian bisnis, di mana bisnis itu ada yang tangible goods dan intangible goods gitu. Nah, di ruang lingkup bisnis ini lebih meluas lagi gitu ya. Karena seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa bisnis ini memang cakupannya sangat begitu luas begitu. Nah, kita masuk ke entitas yang pertama. Entitas yang pertama itu adalah informasi. Nah, di mana informasi ini termasuk ke media massa ya, atau di mana kita bisa menemukan informasi-informasi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, informasi ini bisa menjadi suatu ladang bisnis juga, Ibu Bapak semua ya. Dulu itu mungkin seperti koran begitu ya, koran, majalah. Nah, tapi untuk saat ini meskipun memang masih digunakan, tapi peminatnya memang agak berkurang gitu. Dimana kita memang bisa mendapatkan informasi itu sekarang lebih mudah ya Ibu Bapak semua ya, dengan gadget kita gitu ya, dengan handphone kita yang kita miliki, itu kita bisa mencari informasi apapun gitu. Nah, tapi terlepas dari hal itu ya, bisnis mengenai informasi ini tetap berjalan juga gitu ya, seperti itu. Nah, jadi media massa yang memang berkecimpung di dunia bisnis informasi ini akan terus menyodorkan informasi yang diperlukan oleh para konsumennya gitu ya. Biasanya kita lihat wartawan juga begitu ya Ibu Bapak semua, pasti akan terus berusaha mencari informasi yang terupdate gitu, kemudian yang bisa terpercaya gitu, kemudian yang lebih cepat gitu, karena ya tadi yang saya bilang gitu ya, bahwa media massa itu sekarang sangat cepat sekali sampai di telinga kita gitu, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau dulu itu mungkin radio gitu ya, radio, tapi sekarang juga masih sering digunakan ya kalau radio, kemudian televisi, koran gitu. Intinya bisnis yang memang memberikan informasi kepada kita semua gitu. Oke, kemudian untuk yang kedua itu adalah tempat tujuan wisata. Nah, tempat tujuan wisata ini memang termasuk kategori bisnis yang bisa dibilang menjanjikan juga begitu ya, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap orang itu pasti memerlukan yang namanya refreshing gitu ya, atau kegiatan-kegiatan keluarga gitu ya, yang memang biasanya kita kunjungi gitu. Nah, tempat wisata ini banyak juga ya cakupannya gitu.
Misalnya tempat wisata Candi Borobudur gitu ya, kalau yang kita sering dengar gitu, atau yang memang sudah sangat terkenal di Indonesia gitu. Kemudian kalau di daerah sini ya Ragunan gitu ya, dan tempat-tempat wisata lainnya yang memang menjadi daya tarik tersendiri untuk para konsumennya untuk mengunjungi begitu. Nah ini juga ketika pandemi kemarin mungkin beberapa tempat wisata ada yang mengalami kolaps gitu ya, atau bisa dibilang penurunan yang sangat drastis gitu ya, karena memang aturan dari pemerintah pada saat itu kita tidak boleh banyak berinteraksi di luar gitu ya, jadi lebih disarankan untuk di rumah saja gitu. Jadi tempat wisata ini sekarang setelah pandemi mulai membaik gitu ya, nah itu sudah kita bisa temui bersama ya, sudah mulai ramai gitu ya. Bahkan waktu awal-awal COVID itu sudah mulai mereda, itu seakan-akan orang-orang juga merindukan gitu ya, eh, apa merindukan kebersamaannya bersama keluarga atau itu entah teman gitu ya, untuk berkunjung ke tempat wisata gitu. Jadi waktu itu saya juga sempat berkunjung bersama keluarga ya ke salah satu tempat wisata, dan ternyata itu ramai sampai si gerbangnya itu ditutup gitu, jadi per sesi gitu. Jadi misalnya sesi siang, kemudian sesi paginya juga ada sampai jam berapa begitu ya. Nah itu memang membuktikan bahwa kita semua itu ya butuh gitu ya yang namanya wisata gitu. Jadi ada tempat wisata yang memang bisa dikunjungi, itu adalah salah satu entitas bisnis juga. Oke, baik. Kemudian kita masuk ke entitas yang selanjutnya, yaitu pengalaman ya. Nah, untuk pengalaman ini, kenapa disebut entitas bisnis? Karena memang kita itu manusia sangat gemar sekali atau sangat tertarik gitu ya dengan hal-hal yang baru gitu, sehingga mendorong kita untuk mengerjakan sesuatu yang belum pernah kita kerjakan gitu. Atau misalnya untuk pengalaman ini bisa kita contohkan, misalnya kita naik wisata wahana histeria misalnya gitu ya. Nah, di sana ada pengalaman tersendiri gitu ya, sensasinya ketika kita menaiki wahana tersebut gitu ya. Nah, atau misalnya wahana yang lainnya gitu ya. Ada sekarang itu misalnya ada wahana baru yang yang dibolak-balik gitu ya, yang atau sering kita temui itu di media sosial, tempat ayunan yang memang didesain secara khusus gitu ya untuk menikmati sensasi jatuh gitu ya dari ketinggian seperti itu. Nah, itu juga salah satu bisnis yang menyuguhkan pengalaman kita gitu ya. Terus di daerah Sukabumi juga ada yang jembatan terpanjang itu ya. Nah, di sana juga menyuguhkan beberapa wahana seperti flying fox gitu ya. Nah, kemudian dan lain-lain ya. Nah, itu juga salah satu bisnis yang memang memberikan kita pengalaman baru gitu, sehingga bisa dibilang nanti pengalaman tersebut bisa diceritakan kepada anak-anak kita misalnya gitu ya, kemudian kepada teman-teman kita gitu, apalagi misalnya biasanya kita rekam gitu, kita foto begitu ya. Nah, itu adalah salah satu entitas dari 10 entitas produk dalam bisnis. Oke, kita lanjut ya Ibu Bapak semua.
Nah, untuk selanjutnya itu adalah organisasi. Nah, jadi organisasi ini rekam jejak perusahaan yang menghasilkan produk bermutu dan dapat memuaskan kebutuhan konsumen gitu ya, Bapak Ibu semua. Jadi bisa dibilang organisasi yang baik gitu, yang bagus, kemudian membentuk suatu komunitas bisnis gitu dan bisa menyediakan kebutuhan-kebutuhan para konsumen yang memang dibutuhkan begitu ya. Contohnya misalnya PT Unilever gitu ya. Nah, di mana kita bisa ketahui bersama gitu ya bahwa Unilever ini sangat sangat familiar gitu di kita gitu ya, entah itu produknya di bidang persabunan gitu ya, kemudian dan lain-lain kayak gitu. Nah, itu karena memang masyarakat sudah mengenal baik itu kualitasnya, mutunya, begitu ya, brandnya gitu. Nah, itu salah satu contoh dari organisasi yang memang membentuk suatu komunitas bisnis yang berhasil begitu. Nah, itu salah satu contoh saja ya Ibu Bapak semua. Sebetulnya masih sangat banyak juga. Oke, kemudian ide. Nah, ide ini adalah suatu hal yang memang sangat penting gitu ya, sangat diperlukan di dunia bisnis, di mana kita itu sangat memerlukan ide-ide yang bagus, ide-ide yang terus berjalan gitu ya, untuk kelangsungan hidup bisnis kita gitu. Nah, dimana memang kalau misalnya kita stagnan gitu ya, atau bisa dibilang tidak ada inovasinya gitu, kemudian tidak ada daya tarik tersendiri. Nah, mungkin orang-orang atau para konsumen itu akan merasakan jenuh gitu ya, akan merasakan kebosanan begitu ya, sehingga ide di sini itu sangat diperlukan gitu ya, dimana kita juga bisa melihat ya Ibu Bapak semua ide-ide bisnis yang sangat luar biasa itu banyak sekali yang pada akhirnya sukses begitu. Nah, kita melihat contohnya itu misalnya Aqua ya Ibu Bapak semua. Nah, dulu itu Aqua hadir karena beliau itu ingin minum gitu ya, tapi pada saat itu sulit sekali untuk mendapatkan air yang bersih gitu ya. Nah, sehingga muncullah ide untuk menghadirkan air yang bersih dalam bentuk kemasan gitu. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Jadi mungkin kalau misalnya dulu kita mendengar ide tersebut gitu ya, kok air dijual begitu ya. Kan kita misalnya gampang memperoleh air, tapi memang pada kenyataannya ketika kita bepergian gitu ya, dan kita juga nggak membawa air, pasti kita yang dicari itu adalah penjual air minum begitu ya, karena pada dasarnya setiap orang itu membutuhkan minum gitu, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kemudian entitas yang selanjutnya itu adalah people ya, atau orang. Nah, jadi kita sebagai manusia ini memang Allah berikan kesempurnaan gitu ya, entah itu dalam fisik kita, kemudian otak kita, cara berpikir kita gitu. Nah, kita itu mempunyai organ-organ tubuh yang memang sangat mendukung untuk menjalankan bisnis begitu, sehingga memang manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna gitu ya, makhluk yang memang bisa melakukan sesuatu hal dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain begitu. Nah, jadi kita ini sebagai manusia adalah produk yang terbaik gitu untuk menghasilkan bisnis-bisnis yang sangat luar biasa begitu. Oke, jadi kita
kita juga harus terus belajar gitu ya, kemudian menggali kira-kira apa nih potensi yang kita miliki begitu ya, terutama terkait dengan apa keberlangsungan untuk bisnis kita begitu. Oke, kita lanjutkan kembali masuk ke entitas produk yang selanjutnya, yaitu hak kepemilikan. Nah, hak kepemilikan ini kenapa termasuk menjadi entitas bisnis? Ya karena memang hak kepemilikan ini bisa kita jual gitu ya, bisa menjadi produk yang menghasilkan bisnis juga gitu. Nah, salah satu contohnya gitu ya, misalnya kita memiliki rumah gitu ya, atau misalnya tanah gitu. Nah, itu bisa kita jual gitu ya, karena itu adalah aset kita gitu. Itu salah satu contohnya ketika di daerah Sukabumi. Saya contohkan lagi daerah Sukabumi gitu ya. Nah, di sana kan sekarang sedang ada proyek pembangunan tol gitu ya, yang dari Bogor ke Sukabumi gitu. Nah, itu salah satu keluarga saya ada yang memiliki tanah yang memang dibeli oleh pemerintah untuk pembangunan tol. Nah, itu harganya juga lumayan gitu ya. Nah, itu membuktikan bahwa tanah itu adalah produk gitu ya, yang bisa kita jadikan bisnis juga tuh. Oke, kita beranjak ke yang selanjutnya adalah event. Nah, event sendiri ini suatu acara yang memang dikemas untuk menghadirkan bisnis-bisnis gitu ya, atau berpeluang menghasilkan bisnis baru. Contohnya itu adalah ketika ada acara-acara atau event book fair misalnya gitu ya. Book fair di Jakarta. Nah, itu kan ketika kita berkunjung ke sana gitu ya, banyak sekali stand-stand yang jualan gitu ya, itu baik itu dunia kuliner gitu ya, kemudian buku memang sudah jelas gitu, tapi tidak hanya buku juga gitu, ada juga pakaian, kemudian koko-koko gitu ya, baju muslimah sampai jilbab, kaos kaki dan lain-lain. Nah, di sana memang didesain gitu ya untuk para pembisnis gitu, atau yang memiliki produk untuk dijual, silahkan dijual gitu, dan para konsumennya itu pasti akan berdatangan seperti itu ya, dimana misalnya judulnya book fair, tapi ya setiap orang itu ketika datang akan lapar misalnya gitu ya. Nah, berarti di sana ada kebutuhan untuk makan atau minum seperti itu ya, sehingga dijadikanlah bisnis-bisnis yang baru begitu ya. Nah, jadi di sini event ini memang salah satu entitas produk yang ada di dalam ruang lingkup bisnis gitu. Oke, selanjutnya adalah tangible goods ya. Nah, tangible goods ini sudah kita ulas sedikit di pertemuan sebelumnya ya, yaitu suatu produk yang memang dalam bentuk yang bisa kita raba, bisa kita lihat gitu ya, bisa kita rasakan begitu. Jadi intinya barang-barang yang bisa kita atau barang-barang yang kasat mata begitu. Ya, contohnya itu ya deterjen, pasta gigi, rumah, pulpen, dan lain-lain. Oke, nah kita masuk ke service ya. Service ini bisa dibilang intangible goods ya. Nah, karena memang bisa kita rasakan gitu manfaatnya, tapi memang tidak bisa diraba untuk produknya gitu ya. Nah, ini adalah 10 entitas produk dalam ruang lingkup bisnis yang kita ketahui gitu ya, menurut Philip Kotler pada tahun 2001.